Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Masih tetap semangat belajarnya hari ini ya nak, walaupun kita masih belajar dari rumah. Nah, jangan lupa untuk pembiasaannya dan penghafalan perkaliannya. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini kita akan mempelajari sejarah kebudayaan Islam Sunan Bonang. Biografi Sunan Bonang. Sunan Bonang nama aslinya Mahdun Ibrahim, putra keempat Sunan Ampel dari pernikahannya dengan Nyi Ageng Manila, putri Arya Teja Bupati Tuban. Sunan Bonang lahir pada tahun 1465. Silsilah keluarganya bersambung dengan Rasulullah lewat ayahnya Sunan Ampel, sampai ke Sayyidina Husain bin Ali dan Fatimah putri Nabi Muhammad. Raden Mahdun Ibrahim belajar ilmu agama langsung kepada ayahnya, Sunan Ampel. Belajar agama di pesantren Sunan Ampel bersama Raden Paku, Raden Paktah, dan Raden Kusin. Ia juga mengenyam pendidikan agama di Aceh, berguru kepada Syekh Maulana Ishaq sewaktu singgah akan melakukan perjalanan haji ke Tanah Suci Mekah. Mengawali dakwanya, Raden Mahdun Ibrahim memasuki kedalaman Kediri, Jawa Timur, dengan mendirikan mushola di tepi barat Sungai Berantas, Desa Singkal, Kabupaten Nganjuk. Dakwah Sunan Bonang belum mencapai keberhasilan karena masyarakat Kediri masih belum menerima Islam. Kegagalan dakwah Sunan Bonang di Kediri mengantarkannya pindah ke Demak atas panggilan Raja Demak, Raden Patah, yang mengangkatnya sebagai imam. Pada usia 30 tahun, Sunan Bonang dijadikan wali negara Tuban yang mengurusi berbagai hal yang menyangkut agama Islam. Sunan Bonang dikenal sebagai penyebar Islam yang menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni sastra, arsitektur, dan ilmu bela diri atau silat. Keluasan ilmunya dapat dilihat dari buku-buku sumber yang dijadikan rujukan dalam menulis naskah Primbon Bonang. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di Tuban, sebelah barat alun-alun kota Tuban. Selanjutnya, peran Sunan Bonang dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Yang pertama, mengembangkan dakwah Islam lewat seni dan budaya. Alat musik Bonang selalu digunakan untuk mengiringi pertunjukan wayang. Alat ini juga digunakan oleh aparat desa untuk mengumpulkan warga jika ada informasi yang disampaikan kepada masyarakatnya. Kondisi masyarakat yang menyukai pertunjukan wayang dimanfaatkan Sunan Bonang untuk menarik simpati masyarakat untuk memeluk Islam dengan memasukkan pesan-pesan dakwah Islam dalam pertunjukan. Peran Sunan Bonang yang kedua adalah memasukkan nilai-nilai keislaman pada tradisi masyarakat Jawa. Sunan Bonang mengisi tradisi dengan upacara keduri atau selamatan dengan doa-doa Islam. Sebutan Anyakrawati, pemimpin lingkaran cakra, diberikan kepada Sunan Bonang karena ikut menelusuri tradisi dan mengubah isinya bernilai ajaran Islam. Peran Sunan Bonang yang ketiga adalah menyebarkan dakwah melalui karya sastra suluk ujil. Naskah Primbon adalah tulisan Sunan Bonang, membuat ajaran tasawuf yang mendalam. Tulisan ini merupakan hasil bacaannya yang bersumber dari kitab-kitab klasik berisi ajaran Islam dan nasihat-nasihat para ulama yang merujuk tulisan ulama sebelumnya. Selain itu, Sunan Bonang juga menulis tentang pengetahuan tasawuf yang lebih mendalam, yaitu karyanya berjudul Suluk Ujil yang ditulis dalam sastra Jawa berbentuk tembang. Karya ini masih tersimpan di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Selanjutnya, sikap positif dalam pribadi Sunan Bonang. Dalam usaha menyebarkan dan mengembangkan dakwah Islam di Indonesia, Sunan Bonang patut menjadi teladan dalam sikap positif. Yang pertama, menyebarkan Islam yang gigih dan ulet. Kegagalan Sunan Bonang berdakwah di Kediri tidak membuat ia mundur mengembangkan dakwah Islam. Ia melakukan perubahan strategi dakwah
melalui seni dan budaya yang digemari masyarakat. Sunan Bonang selalu mampu memanfaatkan peluang untuk mengajak seseorang menganut ajaran agama Islam. Sikap positif dalam pribadi Sunan Bonang yang kedua adalah seniman kreatif dan inovatif dalam mengembangkan media dakwah. Sunan Bonang memahami sastra Jawa. Ia juga mengembangkan dakwah Islam melewat seni pertunjukan dan musik yang digemari masyarakat di zamannya. Kemampuan memainkan alat musik Bonang menarik perhatian masyarakat dan lambat laun mendekat untuk memeluk Islam. Sikap positif yang dimiliki Sunan Bonang yang ketiga adalah toleran dalam berdakwah. Kegagalannya berdakwah di Kediri membuat Sunan Bonang mengubah strategi dengan memahami tradisi yang sedang berlangsung di masyarakat dan memasukkan nilai-nilai keislaman dalam ritual keagamaan. Ini menjadikan tradisi lingkaran keduri atau keselamatan yang diisi dengan membaca zikir dan doa.